Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Menteri Keuangan berupaya untuk buka-bukaan data daerah yang menyimpan deposito di bank. Deddy juga membantah menyimpan dana APBD di bank. Tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Pemirsa, penasaran dengan adanya perbedaan data, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan sejumlah kepala daerah Jawa Barat menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan Deddy untuk mengecek data uang Pemprov Jawa Barat yang dituding mengendap di bank dalam bentuk deposito. Mendagri itu sifatnya apa sih, Kang? Laporan? Bukan laporan, saya ngecek data. Kan itu kan ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap, kan itu loh. 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito, kan begitu. Nah, saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Pemirsa, bantahan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai data dana endapan direspon Probaya Yudi Sadewa. Menteri Keuangan itu meminta Pemda untuk mengeceknya terlebih dahulu. Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada, Pak, dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjaga secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah ada Kemenkeu khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Pemirsa, berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Gubernur Jakarta Pramono Anung justru membenarkan adanya dana Pemprov yang disimpan di bank. Pramono menekankan uang ini akan digunakan pada akhir tahun. Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun.
Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Meleduk, awas meleduk. Motor. Awas meleduk Jal. Gasnya ya. Ya awas ya. Ya, awas ya. Kepanikan terjadi saat kepulan asap terlihat dari rumah makan bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Api berkobar dari sebuah ruang tempat penyimpanan gas LPG. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat para pengunjung rumah makan panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg yang tengah diganti oleh karyawan rumah makan. Akibat kebakaran ini, 2 orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika suara sudah mulai riuh, saya mengajak semua staf saya untuk turun dan kami mengarahkan PPSU untuk menyemprotkan 4 buah APAR sebagai pengamanan pertama, lalu disambung dengan 1 water cannon dari Polri dan 6 mobil pemadam kebakaran. Korbannya ada 2 orang yang terkena luka bakar dan sempat ada 3 kali ledakan di lokasi. Nah itu dugaan sementara pemicunya apa? Kelalaian manusia ya, karena terjadi saat pergantian gas. Mungkin ya ketika dia masangnya nggak pas, di depannya ada yang ngerokok, mungkin yang parkir segala macam. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Guna kepentingan penyelidikan, 2 tabung gas LPG 12 kg diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 3 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Keagungan RT 05 RW 04, Kelurahan Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran yang terjadi saat hujan deras ini membuat warga panik dan mencoba menyelamatkan benda berharga mereka. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seisi rumah. Kebakaran yang diduga akibat sambaran petir ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pemirsa, kita awali informasi pada pagi ini dari angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan di Kecamatan Curah Dami dan Binakal, Bondowoso. Puluhan rumah rusak ringan dan berat. 1 rumah tertimpa pohon dan detik-detik angin kencang ini terekam video amatir warga. Inilah video amatir saat angin kencang disertai hujan deras menerjang permukiman warga di Kecamatan Binakal dan Curah Dami, Bondowoso. Di Kecamatan Binakal, Desa Binakal. Warga yang panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Terima kasih. Angin kencang menerjang 3 desa, yakni Desa Gading Sari, Sumber Suko, dan Curah Dami. Kerusakan terparah terjadi di Desa Gading Sari, puluhan rumah rusak dan pohon tumbang menimpa tiang listrik. Petugas gabungan dari TNI Polri dan BPBD masih melakukan penanganan dan pendataan dampak bencana alam ini. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada terjadinya bencana alam. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Subang, Bandung, Jawa Barat tumbang dan menimpa sebuah pick-up yang melintas. Proses evakuasi sopir dan kondektur yang tewas di lokasi kejadian berjalan dramatis karena kondisi korban terjepit. Membutuhkan sensor, Pak. Ini sementara korbannya masih di dalam, Pak. Izin, Pak.
Pickup bermuatan nanas ini tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon berukuran besar tersebut menimpa bagian depan pickup sehingga sopir dan kondektur tewas di lokasi kejadian. Peristiwa terjadi ketika mobil pickup yang melaju dari arah Subang menuju Bandung tiba-tiba tertimpa pohon tumbang saat melintas di lokasi kejadian. Kondisi angin yang cukup kencang diduga memicu pohon tumbang. Untuk mengevakuasi korban, petugas menurunkan eskavator karena pohon yang cukup besar. Evakuasi korban juga berjalan dramatis karena kedua korban terjepit. Menurut petugas, evakuasi korban akhirnya bisa dilakukan 1 jam kemudian. Sementara kendaraan yang rusak kemudian dievakuasi ke Polsek Jalan Cagak. Kedua korban kemudian dibawa ke Puskesmas Palasari sebelum dibawa ke rumah duka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.